Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Syarif. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Kendali Lampu Ruangan Berbasis Internet of Things, Studi Kasus Rumah Pribadi di Desa Panjalin Kidul. Latar belakang. Hampir setiap rumah kini memiliki jaringan Wi-Fi yang terpasang. Jaringan Wi-Fi ini tidak hanya berfungsi sebagai sinyal internet saja, namun juga memungkinkan membantu Anda mengontrol perangkat listrik dari jarak jauh melalui smartphone Anda. Dengan bantuan jaringan Wi-Fi ini, Anda dapat mengontrol perangkat listrik rumah Anda dari jarak jauh, bahkan saat Anda tidak berada di luar rumah. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Bagaimana penerapan teknologi Wi-Fi dalam otomatisasi sistem kontrol lampu jarak jauh di lingkungan rumah? B. Bagaimana pembuatan prototipe alat tersebut? Selanjutnya masuk ke bagian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem kendali lampu ruangan rumah pribadi yang berada di Desa Panjalin Kidul, diharapkan dapat memudahkan anggota keluarga untuk menyalakan atau memadamkan lampu dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone Android. 2. Dapat membuat sistem kendali lampu ruangan rumah pribadi dengan menggunakan smartphone. 3. Dapat mengimplementasikan teknologi Internet of Things pada Digital Village. Selanjutnya ke bagian manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Membantu penulis untuk mengontrol peralatan rumah dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, menghasilkan aplikasi yang terintegrasi dengan alat. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam sistem ini adalah metode prototyping. Mengikuti beberapa proses sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis sistem yang akan dibangun setelah mendapatkan deskripsi tentang apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Analisis ini dilakukan untuk melihat berbagai aspek seperti mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi, siapa saja pengguna yang terlibat dalam sistem, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan menghasilkan daftar masalah yang terjadi. 2. Desain sistem. Pada tahap ini menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut, di antaranya melakukan perancangan sistem, perancangan perangkat lunak, dan perangkat keras, serta mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Pengujian sistem. Pada tahap pengujian ini bertujuan menentukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Sistem yang diuji meliputi kinerja dari beberapa perangkat keras untuk pengujian source code yang sudah dimasukkan ke ESP32 menggunakan metode white box, serta pengujian skenario secara keseluruhan dengan metode black box. 4. Implementasi. Setelah tahap pengujian sistem, maka tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dibangun. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pengujian kondisi lampu. Pada pengujian kondisi lampu ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem secara keseluruhan sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan menggunakan 4 buah lampu. Berikut ini adalah hasil pengujiannya. Nah, di gambar yang ini terdapat 4 buah lampu yang sedang on. Selanjutnya, pengujian lampu ke-1 dalam keadaan on. Nih, sudah dalam keadaan on. Yang sampingnya pengujian lampu kedua dengan keadaan on juga sama. Selanjutnya, pengujian lampu ketiga dengan keadaan on.
Sampingnya lagi, pengujian lampu keempat dengan keadaan on juga. Pengujian keseluruhan sistem. Setelah dilakukan pengujian web dashboard yang dibangun berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun pengukuran waktu delay pada setiap data yang diinput oleh user mengalami waktu delay yang berbeda, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel pengujian keseluruhan sistem. Nah, di sini lampu pertama memiliki waktu delay 30 detik, lampu kedua memiliki 35 detik, lampu ketiga 40 detik, lampu keempat 45 detik. Sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Nah, penerapan teknologi Wi-Fi pada sistem kontrol lampu jarak jauh di lingkungan rumah telah memenuhi standar penulis ataupun hasil yang didapat dari penerapan dan kebermanfaatan teknologi Wi-Fi pada sistem kontrol lampu jarak jauh sebagai berikut. A. Perancangan sistem kontrol lampu jarak jauh menggunakan node MCU ESP8266 telah berhasil dibuat dan dikontrol melalui internet dengan menggunakan web browser pada saat yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. B. Penerapan teknologi Wi-Fi pada sistem kontrol lampu jarak jauh di lingkungan rumah dengan menggunakan web browser dari smartphone menggunakan node MCU ESP8266 dapat bekerja sesuai dengan keinginan peneliti. Bagian C. Pengujian penerapan teknologi Wi-Fi pada sistem kontrol lampu jarak jauh di lingkungan rumah dilakukan dengan 3 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan rumah, yang kedua, halaman rumah, yang ketiga, jarak 10 km, semuanya berfungsi sesuai perintah on-off. Bagian D. Penerapan teknologi Wi-Fi pada sistem kontrol lampu jarak jauh di lingkungan rumah sangat bermanfaat bagi pengguna, dapat dengan mudah mengendalikan lampu di lingkungan rumahnya, terutama pada saat pengguna berpergian berada di luaran rumah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.